Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Kita akan membicarakan tentang tata bahasa peka konteks atau dalam istilah lain dengan sebutan konteks sensitive grammar. Harapan dari saya pribadi selaku dosen pengampu mata kuliah teori otomata, rekan-rekan semua mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar meskipun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi. Harapannya selalu jaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang topik teori otomata di pertemuan yang ke-10. Ini nanti ada kemampuan akhir yang harus dicapai, yaitu mahasiswa mampu menerapkan tata bahasa peka konteks. Nah, ini materinya tentang tentunya konsep dasar dari tata bahasa peka konteks atau konteks sensitive grammar. Nah, apa tata bahasa peka konteks? Kalau kita tinjau pertemuan yang kemarin, kita bicara tentang bebas konteks. Apakah sama ataukah beda? Ya, tentunya kalau dari bahasa jelas beda. Akan tetapi ketika nanti kita belajar lebih lanjut akan lebih paham lagi apakah bahasa tersebut masuk ke peka konteks atau masuk ke bebas konteks. Oke. Meskipun tata bahasa peka konteks ini jarang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa pemrograman, akan tetapi tata bahasa peka konteks ini masih bermanfaat untuk aplikasi lain, ya, khususnya yang menyangkut upaya untuk membentuk perangkat maupun identifikasi pola kalimat atau deret simbol. Apa itu pola kalimat? Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam satu pola kalimat itu ada susunan, ya. Susunannya kalau kita dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, ada objek ataupun keterangan. Nah, bagaimana ini nanti kita lihat dalam satu bentuk deret simbol gitu ya. Deret simbol ini bisa dalam simbol-simbol biner itu ya, atau mungkin dalam simbol-simbol yang lain. Nah, untuk mengetahui apakah tata bahasa peka konteks ini termasuk ke suatu golongan bahasa atau satu kalimat itu masuk ke tata bahasa peka konteks, tentunya ada beberapa aturan produksi yang harus memenuhi supaya ini satu bahasa ini bisa dikatakan atau satu kalimat ini bisa dikatakan ke dalam tata bahasa peka konteks. Nah, apa itu syaratnya? Ada 3 syarat tentunya. Yang pertama, ruas kanan mengandung minimal 1 simbol non terminal. Ya, jadi di ruas kanan minimal ada 1 simbol non terminal. Ya. Nah, non terminal ini berarti apa? Huruf kecil atau huruf besar, kan seperti itu ya. Tentunya mahasiswa masih ingat bahwa
simbol non terminal ini adalah huruf besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ruas kiri bisa seluruhnya terdiri dari simbol terminal. Perhatikan di sini, ruas kiri bisa terdiri dari simbol terminal secara keseluruhan atau non terminal secara keseluruhan atau campuran dari keduanya. Tapi ingat ya, kalau yang ruas kanan tadi aturan yang pertama, jadi beda. Kalau yang pertama tadi ada simbol non terminal minimal 1. Ini diperhatikan baik-baik karena nanti kita akan bicara tentang apakah satu kalimat ini masuk ke dalam satu tata bahasa konteks atau tidak. Seperti itu. Kemudian ruas kiri ini tidak lebih panjang dari ruas kanan. Intinya ruas kanannya harus lebih panjang dari ruas kiri. Seperti itu. Jadi ruas kiri lebih pendek dari ruas kanan. Seperti itu. Pemahamannya boleh. Ini tadi saya menuliskannya dengan ruas kiri tidak lebih panjang dari ruas kanan. Ya. Jadi ada 3 syarat ya. Syarat yang harus terpenuhi supaya kalimat tersebut itu memenuhi aturan tata bahasa bebas konteks. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Ini ada satu pola ya, pola CSG. Nah, di sini ada formula A. Ini bisa merupakan gabungan dari beberapa simbol. Kemudian B juga itu ya. Nah, B ini, elemen dari B ini adalah bisa variabel terminal atau variabel non terminal. Seperti itu. Nah, di sini ada aturan yang harus dipenuhi bahwa 0 lebih kecil daripada himpunan A lebih kecil atau sama dengan himpunan beta. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Nah, ada 2 contoh di sini di mana AB menghasilkan DEF. A-nya itu ruas kiri, itu boleh semuanya terminal, boleh semuanya non terminal atau campuran. Kemudian ruas kanannya ini ada D, D-nya itu adalah variabel non terminal, E-nya adalah terminal dan F-nya adalah non terminal. Tadi dikatakan bahwa di ruas kanan aturan yang pertama itu minimal ada 1 simbol non terminal. Nah, di sini berarti terpenuhi ya untuk contoh pola dari kalimat CSG. Ya, jadi untuk yang contoh kedua ini juga sama terpenuhi. Nah, ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi karena masih ingat karena baru aturan tadi atau syarat tadi baru saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke aturan yang lebih, atau sebetulnya ini lebih ke aturan produksi yang bentuknya ini lebih simpel ya, yaitu A menghasilkan epsilon. Nah, secara implisit ini pada aturan produksi tersebut ini
tidak boleh terjadi di tata bahasa peka konteks. Mengapa? Karena tadi ada syarat ya. Sorry, ini ini bukan epsilon tapi ini adalah empathy ya. Mengapa? Karena panjang ruas kirinya adalah 1. Aturannya tadi aturan yang ketiga bahwa ruas kiri itu tidak lebih panjang dari ruas kanan. Sementara kalau aturan produksinya berbentuk A menghasilkan empathy ini kosong, sehingga A lebih panjang dari ruas kirinya, lebih panjang dari ruas kanan. Nah, ini syarat yang ketiga ini dilanggar ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke satu bentuk tata bahasa. Ini kita simpulkan dengan grammar 1 gitu ya. Ini kita lihat. Nah, G1 ini atau grammar 1 ini terdiri dari beberapa, kalau dalam bahasanya itu bisa dikatakan tuple juga itu ya. Ada variabel non terminal, kemudian variabel terminal, ada P ini adalah aturan produksi, kemudian S adalah simpul awal itu ya. Simpul awal. Nah, kemudian variabel non terminal itu terdiri dari himpunan X, kemudian variabel terminalnya ada himpunan A dan B, kemudian untuk simpul awalnya X, kemudian P-nya ini aturannya ada 2 aturan produksi, yang mana X itu menghasilkan AXB, kemudian yang kedua X menghasilkan AB. Nah, dari pola kalimat tersebut ini kita bisa simpulkan bahwa tata bahasa G1 ini termasuk tata bahasa peka konteks. Kenapa? Karena seluruh aturan produksi ini memenuhi ketiga syarat dalam pembentukan suatu tata bahasa peka konteks. Nah, jadi tadi ada aturan yang memenuhi syarat dalam tata bahasa konteks. Harap diingat pula bahwa tata bahasa G1 ini juga termasuk ke dalam tata bahasa bebas konteks. Nah, akan tetapi pada bahasa G1 ini tidak termasuk tata bahasa reguler. Oke, kita lanjutkan dengan memperhatikan tata bahasa yang ada pada G2. Nah, di G2 ini kita lihat bahwa isinya masih sama untuk grammar 2 ya. Ada VN, PT, P, dan S. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan di sini ini adalah aturan produksinya, di mana aturan produksi ini ada 2 itu ya. Tentunya berbeda dengan yang G pertama tadi. Nah, di sini yang pertama aturannya X menghasilkan 0x1. Kemudian untuk aturan yang kedua X menghasilkan empathy. Nah, kira-kira ini masuk kemana nih? Kalau kita lihat sudah jelas di sini bahwa ada salah satu aturan yang melanggar itu ya, melanggar syarat dalam tata bahasa yang tadi saya sebutkan. Tapi kesimpulannya adalah bahwa tata bahasa G2 ini
merupakan tata bahasa bebas konteks. Dan G2 tadi tidak termasuk ke dalam tata bahasa peka konteks. Jelas tadi ya, karena aturan yang nomor 2 dari aturan produksinya itu melanggar syarat ketiga mengenai bentuk aturan produksi pada tata bahasa peka konteks. Ya, karena tidak boleh empty, itu seperti itu. Sehingga ruas kiri itu lebih panjang dari ruas kanan, melanggar aturan yang ketiga. Oke, kita perhatikan untuk tata bahasa G3. Ini juga sama. Pada G3 ini aturannya ini yang berbeda. Yang pertama ada X menghasilkan 0x1, kemudian yang kedua 0x menghasilkan 1. Nah, dilihat dulu, diperhatikan, baru kita coba simpulkan. Nah, di sini disimpulkan G3 bukan merupakan tata bahasa peka konteks karena produksi nomor 2 melanggar syarat yang ketiga mengenai bentuk aturan produksi tata bahasa peka konteks ya. Ya. Lagi-lagi aturan produksi yang nomor 2. Karena tadi ya, ruas kiri lebih panjang dari ruas kanan. Seperti itu. Kemudian karena G3 ini juga tidak termasuk tata bahasa konteks, bebas konteks, maka ini termasuk tata bahasa tak beraturan. Seperti itu. Jadi unrestricted grammar. Oke, kita perhatikan tata bahasa peka konteks. Kalau tadi kita sudah coba untuk menggali lebih dalam satu grammar itu masuk ke dalam satu bahasa yang mana gitu ya, ada masuk ke bebas konteks kah, atau masuk ke peka konteks, atau masuk ke unrestricted grammar itu ya. Nah, ini kita coba lebih dalam ke tata bahasa bebas konteks. Akan tetapi di sini pemahamannya lebih mendalam lagi. Kita lihat G4 sama isinya, ada PN, PT, P dan S. Ya, kemudian ini aturan bahasa yang terdiri dari beberapa tupel itu ya. Kemudian kita jelaskan lagi dalam satu buah VN ini terdiri dari himpunan S, B dan C. Kemudian VT, variabel terminal, ada A, B, C. Kemudian simpul awal dimulai dari S dan P-nya sebagai aturan produksi ada 3 di situ. Oke. Nah, di sini kita tidak melihat apakah ini masuk bebas konteks atau tidak ya, tapi kita lebih ke pemahaman tentang apakah yang dihasilkan dari suatu kalimat ini masuk ke pola bahasa G4. Nah, aturannya yang pertama S menghasilkan A, S, B, C. Yang kedua S menghasilkan A, kemudian BC menghasilkan BC. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat ini masuk ke tata bahasa peka konteks atau tidak, kalau dilihat dari aturan produksinya, ini
jelas tidak masuk. Kenapa? Karena ada aturan pertama yang dilanggar, bahwa ruas kanan minimal ada satu simbol non terminal, sementara aturan kedua dan ketiga tidak ada. Tapi kenapa kok ini tetap dikatakan sebagai bahasa prakonteks? Ada satu aturan di mana ketika grammar ini menghasilkan satu kalimat yang bisa diturunkan dari pola G4, maka ini dikatakan sebagai bahasa prakonteks. Itu seperti itu. Nah, kita lihat apakah AABC ini termasuk dalam pola G4 ya, atau pola bahasa G4 itu. Hal ini sebagai pola bahasa language ya, pola bahasa ke-4 ini, grammar 4. Nah, tentunya ini perlu dipelajari lebih lanjut, nanti dipahami dulu gitu ya. Dengan cara kita turunkan, apakah penurunnya nanti menghasilkan AA, BC, seperti itu. Oke, sebelum belajar itu tadi, kita harus pahami dulu apa itu rekursivitas. Kalau kita coba bisa ya, dengan pengalaman-pengalaman yang minggu lalu kita mengerjakan soal, tapi dengan pedoman rekursivitas ini nanti akan lebih gamblang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu ya, kita ikuti di sini bahwa dikatakan rekursif apabila ada persyaratan yang terpenuhi ya. Definisinya seperti ini: jika diberikan sebuah tata bahasa prakonteks G dan kalimat W, maka kita bisa membuat algoritma untuk menentukan apakah W dapat dihasilkan dari tata bahasa G atau tidak. Jadi kalimat W ini bisa dihasilkan dari G atau tidak. Kalau bisa dihasilkan, ini dikatakan rekursif. Kalau tidak, berarti ini dikatakan tidak rekursif. Oke, ini kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Perhatikan, untuk tata bahasa G1 kita akan memeriksa apakah kalimat W di sini ada beberapa kalimat. Ini kalimat 01 atau bisa dikatakan biner juga boleh, 000 111. Apakah ini dapat dihasilkan oleh tata bahasa G1 ya, sementara G1 nya ini masih sama dengan yang tadi, aturannya X menghasilkan 0x1 dan X menghasilkan 01. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, dari kalimat yang ada atau grammar yang tadi, apakah ada kalimat yang bisa dihasilkan itu ya, yang H1 atau hipotesa pertama itu ya. Ini istilah saja, boleh digunakan dengan yang lain. Ini saya pakai istilah H1. H1 itu X karena X tadi dapat menghasilkan 01 ya, dan 0x1, maka ini kemudian H2 nya kita tuliskan 01 0x1. Karena 0x1 dapat menurunkan 0011 dan 00x11, maka muncul nanti H2. Itu seperti itu. Oke.
H2 ini diperoleh dari mana? Tentunya H2 ini tadi diperoleh dari aturan yang kedua, ya, di mana X menghasilkan 0, 1. Kemudian aturan yang pertama 0x1 itu ya, menghasilkan 0x1. Nah, kalau ini diturunkan 0x1 maka menghasilkan 0, 011. Dari 0x1 ini x-nya diganti dengan 0001 ini tadi ya. Jadi 0x1 ini x-nya digantikan dengan 01, sehingga hasilnya menjadi penurunnya 0011 dan 00x, karena dia akan kembali ke aturan yang pertama itu ya, 11 itu ya, 00x11. Maka muncul yang ketiga, yaitu 0011 dan 00x11. Ini sama penurunannya menjadi 000111 dan ditambahkan x lagi 000x111, maka H4 ini himpunannya 000111. Nah, kemudian yang ini tidak merupakan anggota dari H4 karena ini lebih besar daripada W ya, yang ini lebih besar daripada W itu, sehingga ini tidak termasuk anggota. Nah, yang masuk anggota yang mana ya? Yang masuk anggota adalah yang ini, W000111, ini anggota dari H4. Maka dapat disimpulkan bahwa B ini dapat dihasilkan dari tata bahasa G1, atau istilah matematisnya W ini merupakan elemen dari G1. Dengan langkah penurunnya, X menghasilkan 0x1, kemudian menghasilkan 00x11 dan menghasilkan 000111. Jadi disimpulkan bahwa CSG ini adalah rekursif. Oke, kita coba ke latihan soal. Yang pertama, apakah tata bahasa berikut termasuk tata bahasa peka konteks? Jika kita ketahui bahwa di sini G1 ada VN, VTP, dan S. Kemudian VN-nya ada himpunan S, B, dan C, dan VT-nya ABC, S-nya sama dengan S, P-nya sebagai berikut. Nah, ada aturan 6 aturan. Oke. Jadi ini ditentukan apakah S menghasilkan ASBC ini masuk ke tata bahasa peka konteks gitu ya. Yang kedua masuk atau tidak, yang ketiga masuk atau tidak, yang keempat masuk atau tidak, yang kelima masuk atau tidak, yang keenam masuk atau tidak. Itu ya. Nanti silakan untuk dipelajari untuk berlatih seperti itu. Kemudian soal latihan yang kedua ini tidak membedakan lagi tata bahasa peka konteks, tapi apakah G2 ini bisa menurunkan BB-CCA ya, atau istilahnya rekursif. Apakah G2 rekursif ketika ada aturan produksi yang ketiga ini, 3 aturan produksi ini ya. Nanti ini juga dikerjakan karena ini latihan soal 2, nanti ya untuk posisinya genap gitu ya. Nanti soal 1 berarti nanti dikerjakan oleh yang presensinya ganjil, yang soal nomor 2 juga dikerjakan oleh yang presensinya genap. Kemudian yang ketiga ini juga dikerjakan oleh yang presensi ganjil, dan yang keempat nanti ada juga, ini nanti disilahkan dikerjakan oleh yang
genap juga. Nah, kita ke soal yang ketiga. G3 ini ada aturannya atau aturan sebagai berikut. Ini tidak perlu saya bacakan, ada 6 aturan. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat A, A, B, B, C, C juga termasuk dalam bahasa G3 atau pola bahasa G3? Ya, kemudian ini soal yang keempat. Soal yang keempat ini pertanyaannya, apakah kalimat A, B, 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 C, 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 C termasuk dalam pola kalimat G5 itu ya? Atau ini kalimat kalimat ini ada 9 simbol terminal ya. Apakah kalimat tersebut masuk ke dalam pola bahasa G5 itu ya? Kalau ini bisa menghasilkan dari aturan-aturan tersebut, maka ini dikatakan termasuk G5. Kalau tidak, berarti tidak. Atau dalam kata lain, ini rekursif atau tidak, seperti itu. Nah, nanti silahkan untuk mahasiswa yang dengan nomor ganjil mengerjakan nomor 1 dan 3, kemudian yang dengan nomor genap ini adalah mengerjakan soal yang genap. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada saat pelaksanaan e-learning, seperti itu. Baik, ini ada sedikit quote itu ya. Ini saya lupa ambilnya dari mana. Ini sekedar pengingat bagi kita. Mahasiswa dengan nilai A bekerja pada mahasiswa dengan nilai C. Ini istilah yang kadang mungkin para mahasiswa sudah pernah dengar itu ya, bahwa ternyata realitanya memang ada yang mengalami seperti itu. Ini jadi bahan renungan kita gitu ya, untuk mahasiswa yang nilainya C juga tidak berkecil hati gitu ya, karena nanti bisa mempekerjakan mahasiswa yang nilainya A. Tetapi sebaliknya, mahasiswa nilainya yang A masa mau kalah dengan yang nilainya C. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, khususnya kelas yang saya ampu ini, saya doakan insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.